Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang seiman, sebangsa dan seagama. Kisah ke-25, Itikat yang Baik. Dikisahkan bahwa pada suatu malam, segerombolan penyamun keluar untuk menghadang suatu kafilah di tengah jalan. Menjelang tengah malam, mereka mendatangi sebuah penginapan yang terdapat di tengah gurun. Mereka kemudian mengetuk pintu rumah dan berkata kepada penghuninya, "Kami semua adalah tentara perang yang malam ini ingin menginap di tempatmu." Lalu penghuni rumah membukakan pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Mereka dilayani oleh si pemilik rumah yang merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadiran mereka dan berharap mendapatkan berkahnya. Ia memiliki seorang anak yang lumpuh dan tidak mampu untuk berdiri. Kemudian pemilik rumah mengambil sisa minuman mereka dan berkata kepada istrinya, "Usaplah anggota tubuh anak kita dengan air ini, mudah-mudahan ia bisa sembuh dengan berkah para pejuang perang itu." Ketika hari telah pagi, sekelompok penyamun itu keluar menuju suatu tempat untuk merampok. Sore harinya, mereka kembali pulang ke penginapan dan melihat seorang anak kecil berjalan dengan baik. Mereka berkata kepada pemilik rumah, "Apakah dia adalah anak kecil yang kami lihat kemarin?" "Ya, aku mengambil sisa air kalian dan kuusapkan ke tubuhnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya berkat kalian semua," jelasnya. Lantas mereka menangis dan berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kami semua bukanlah pejuang perang. Kami ini tidak lain hanyalah para penyamun. Kami keluar untuk menghadang siapa saja di tengah jalan. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan putramu dengan kebaikan niatmu. Kini kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka para penyamun itu semuanya bertobat dan menjadi pasukan perang yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhirnya gugur di medan peperangan. Kisah ke-26, Tipu Daya Iblis. Pada suatu hari, Iblis Lanatullah alaih iblis yang dilaknat oleh Allah mengunjungi Ad-Dahak bin Ulwan dalam bentuk manusia. Iblis berkata, "Wahai Raja, sesungguhnya saya adalah seorang laki-laki yang pandai membuat masakan yang lezat. Maka jadikanlah aku sebagai juru masakmu." Lalu Raja menerimanya dan mempercayakan urusan masakan kepadanya. Sebelumnya, masyarakat pada saat itu belum pernah memakan daging. Dan makanan yang pertama kali disuguhkan kepada Raja adalah telur. Raja kemudian memakannya dan setelah itu ia memuji kelezatannya. Iblis berkata kepadanya, "Apakah Baginda berkenan jika aku menghidangkan makanan yang mengeluarkan telur tersebut?" Raja menjawab, "Silahkan." Keesokan harinya, Iblis menyembelih seekor ayam dan menghidangkannya kepada Raja. Lagi-lagi ia memuji betapa lezatnya masakan itu. Di hari ketiga, Iblis menyembelih seekor kambing, dan di hari yang keempat ia menyembelih seekor unta dan sapi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Iblis dengan ini semua adalah membunuh manusia. Ia selalu melakukannya hingga sang Raja merasa ketagihan untuk memakan daging. Iblis berkata kepada Raja, "Kau telah memuliakan dan menghormatiku. Maka, izinkanlah aku untuk mencium kedua bahumu." Raja mengizinkannya dan Iblis langsung melakukannya. Tiba-tiba keluar dua buah luka bernanah dalam bentuk ular yang memiliki mata dan mulut yang cukup banyak dari kedua tempat yang tadi dicium oleh Iblis. Ketika Raja melihatnya, barulah ia tahu kalau orang tersebut sebenarnya adalah Iblis. Raja berkata, "Kau telah membunuhku. Sekarang beritahu aku bagaimana cara menyembuhkannya, wahai makhluk terkutuk." "Otak manusia," jawab si Iblis sambil pergi meninggalkannya. Semenjak itu, ia tidak terlihat lagi. Semenjak kejadian itu, setiap hari Ad-Dahak memerintahkan Perdana Menterinya untuk menyembelih 4 pemuda gemuk dan tampan, dan mengambil otaknya untuk dijadikan santapan kedua ular tersebut. Hal ini bertahan hingga 300 tahun lamanya sampai Perdana Menterinya meninggal. Dan ia menunjuk orang lain sebagai penggantinya. Hingga suatu saat, hanya tersisa 4 orang laki-laki. Ia memerintahkan untuk menyembelih 2 orang dan dicampur dengan otak kambing. Sedangkan 2 orang yang lain diperintahkan untuk pergi ke gunung dan menetap di sana. Lalu mereka menjalaninya selama 700 tahun, hingga mempunyai banyak keturunan laki-laki dan perempuan. Mereka juga berternak kambing, sapi dan lain sebagainya. Mereka itulah yang sekarang dikenal dengan kelompok Kurdi. Wallahu a'lam bishawab.